Haleluya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku. Tuhan baik. Tuhan Yesus selalu baik buat kita ya. Selalu diberikan perlindungan, pertolongan tanpa kita sadari. Penjagaan Tuhan itu siang malam buat kita. Mari kita terima berkat pagi hari ini, berkat firman Tuhan, roti hidup. 1 Samuel 16 ayat 21 buat kita semua. Saya baca buat Bapak Ibu. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Bapak Ibu Saudara, ayat yang barusan kita baca sering kita dengar sebagai bagian dari cerita yang luar biasa. Bangsa yang luar biasa dipimpin oleh raja yang luar biasa, Raja Daud. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa Daud menjalani awal pencapaiannya dengan apa? Dengan menjadi pelayan. Jadi Daud itu awal mulanya adalah pelayan Saul. Saul sudah menjadi raja, tetapi Daud masih menjadi pelayannya. Dikatakan pembawa senjatanya. Bukan siapa-siapa, hanya pembawa senjata, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita melihat bagaimana perjalanan Daud sampai dia menjadi raja Israel yang kedua, bahkan menjadi raja yang sampai hari ini, raja yang sangat dikagumi oleh bangsa Israel dan bagian dari sejarah purbakala ya. Kalau kita ingat cerita Daud, kita bisa belajar bahwa Daud adalah orang yang tidak dianggap. Daud dianggap sebagai warga kelas 2, disingkirkan di dalam tengah keluarga, disingkirkan oleh papanya dan abang-abangnya. Mari kita baca 1 Samuel 16 ayat 11. Firman Tuhan berkata, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah ia memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Daud di tengah-tengah keluarganya pun sudah tidak dianggap. Waktu Samuel seorang nabi datang ke tengah keluarga mereka, dan itu satu penghormatan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Seorang nabi datang ke tengah keluarga, itu satu peristiwa yang besar. Tapi bisa-bisanya ayahnya Daud dan abang-abangnya melupakan dia. Hanya karena Samuel mendengar suara Tuhan. Bukan ini, masih ada satu lagi. Samuel tidak tahu bahwa Isai masih punya satu anak lagi. Tapi karena roh Tuhan memimpin Isai, memimpin Samuel, Samuel bisa berkata kepada Isai, inikah semuanya? Dan memang benar, ternyata Daud dilupakan oleh abangnya, oleh ayahnya. Inilah satu gambaran pelajaran buat kita hari ini. Situasi kita, keadaan kita tidak menentukan. Selagi kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, selagi kita cinta Tuhan, Tuhan bisa mengangkat kita dengan berbagai macam cara. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Daud disingkirkan, tetapi Tuhan mengangkatnya lewat hambanya. Daud menjadi raja yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita. Mari kita manfaatkan waktu yang ada. Mari kita manfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan untuk membaca firman, mari kita manfaatkan ya. Untuk berdoa, mari kita manfaatkan dengan sukacita tanpa keadaan terpaksa. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami mengangkat tangan kami ke arah surga Tuhan, mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan. Kami mau belajar dari kisah Daud. Keadaan kami mungkin hari-hari ini di dalam masa lockdown, PPKM adalah keadaan yang berat. Tetapi Tuhan, bersama Tuhan ada hal-hal perkara yang ajaib yang Tuhan akan lakukan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar dari kisah Daud bahwa Tuhanlah yang memberkati setiap kami. Dan kami mau belajar tunduk, belajar seperti Daud, mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Berkat-Mu ada semua kami yang isoman, diberikan kesehatan, kesembuhan ilahi. Yang sedang dalam lockdown PPKM, Tuhan bangkitkan, berikan kesempatan kepada bisnisnya untuk nanti naik lagi, pekerjaan dikembalikan, semuanya dipulihkan setelah
PPKM lockdown ini. Terima kasih Tuhan melindungi anak, cucu, mantu, keluarga kami, pelayanan, komunitas, bahkan negara kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, berkat mulai yang kami minta Bapa. Kami terima berkat Tuhan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Saya tutup ya Bapak Ibu. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Marilah kita setia dalam hal-hal kecil. Nanti Tuhan akan pulihkan, berikan tanggung jawab yang besar, dan nama Tuhan dimuliakan. Salam kemenangan dalam Kristus. Berkat Tuhan ada pada kita semua. Setialah dalam perkara-perkara kecil. Nanti kemuliaan Tuhan ditambahkan. Haleluya. Glory haleluya.